kita dari range 5.000 sampai 10.500 ya. Jadi rata-rata kalau penjualan itu di 300 sampai 500 donat di sampai 1.000 per harinya. Per hari ya kak ya? Di 2 outlet atau di outlet ini aja? Di outlet, satu outlet biasanya. Berarti 2 outlet tuh hampir 2.000-an donat Ya, kurang lebih. Alhamdulillah. Halo Tribuners, ketemu lagi bareng Bintang dalam acara Tribun Lampung UMKM dan Travel. Nah, kali ini Bintang sedang berada di sebuah UMKM di Bandar Lampung, yaitu Humble Donut. Mau tahu apa aja sih menu-menu yang ada di Humble Donut? Yuk ikuti Bintang terus. Halo Kak. Nah, boleh nggak sih ketemu bareng ownernya buat ngobrol-ngobrol bareng? Oke. Nah, Tribuners, kita bakal ngobrol langsung bareng owner dari Humble Donut. Halo Kak. Halo Kak. Nina. Boleh duduk? Ya. Nah, kalau boleh tahu, boleh kenalin diri nggak Kak? Namanya siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nina Lutfia Munawaroh. Aku adalah owner dari Humble Donut. Baik, Kak, kita dari Tribun Lampung. Baik. Boleh tanya-tanya sedikit nggak nih Kak tentang Humble Donut? Boleh, boleh. Nah, awalnya buka itu kakak terinspirasi dari apa atau basicnya kakak sendiri sih bikin donat atau pernah kerja di apa toko donat sebelumnya? Jadi untuk awal mulanya itu sebenarnya karena memang aku tuh passionnya di kuliner gitu dari dulu. Jadi dari SMA itu emang suka banget bisnis gitu. Jadi waktu kuliah sempet COVID kan tuh. Nah, sempet COVID itu aku sebagai mahasiswa tuh masih bingung mau ngapain karena kan kita sempat diliburkan beberapa bulan dan saat itu emang udah terbiasa bisnis tapi bukan donat gitu. Nah, coba saat itu emang suka banget sama donat. Setiap pulang kampung tuh makanya belinya donat gitu. Oke. Jadi kayaknya kalau misalnya donat aku coba belajar otodidak aja sih Kak gitu, otodidak les online gitu. Dan ternyata kita coba deh open PO pertama, open PO sama teman-teman kampus aja. Ternyata kok banyak yang beli gitu. Nah, coba terus kita coba bikin varian-varian yang maksudnya basic-basic dulu kayak klasik. Ini salah satu varian pertama gitu, kayak kan orang-orang kan semua siapa sih yang nggak tahu donat gitu. Iya, benar. Nah, jadi saat itu ternyata banyak peminatnya dan sampai saat ini gitu. Nah, berarti bukanya itu tahun berapa Kak? 2020, tapi kan 2020 itu kita masih open PO, tapi kan sempat vakum tuh karena kan kuliah, skripsian, terus sempat kerja juga. Nah, setelah itu kayaknya kita coba bangun bisnis, kita scale up bisnisnya yang lebih bagus lagi. Ternyata jalannya emang di sini gitu Kak. Coba kita improve lagi deh yang donat biasanya orang yang donat versiku dulu, aku improve jadi yang lebih mungkin beda dari yang lain gitu. Nah, itu di 2023. 2023. Iya. Nah, terus kenapa sih Kak kok namanya Humble Donut? Humble ini kenapa nih Kak? Nah, sebenarnya itu karena kan sebenarnya kalau banyak yang nanya kayak gitu agak bingung juga sih jawabnya gitu, karena sebenarnya ini kespontanan aja sih Kak. Gitu. Jadi kan dulu tuh nggak, namanya kita anak muda belum tahu basic bisnis yang gimana, belum ada bisnis plan gitu kan dulu. Jadi yaudah deh bikin brand dulu aja karena saat itu tuh sama teman-teman SMA aku dulu gitu, kita tuh semua status WA, status lain gitu tuh stay humble Kak. Oke, berarti gitu. stay humble. Stay humble. Nah, sampai kuliah. Nah, sampai kuliah jadi apa ya? Coba nama brandnya gitu yang kira-kira mudah diingat sama kira-kira orang tuh ya, walaupun artinya orang tahu artinya gitu. Iya. Jadi Humble Donut gitu aja sih.
bener penuh kespontanan aja dari situ. Terus kalau boleh tahu sekarang nih kayaknya Bintang lihat ada banyak banget menu. Nah, ada berapa sih Kak total menu di Humble Donut ini Kak? Iya, menu sebenarnya tuh ya menu ini tuh dari awalnya nggak segini sebenarnya. Jadi emang kita selalu improve lagi gitu per 6 bulan, per berapa bulan kita ada menu baru. Jadi untuk per sekarang itu ada 25, sekitar 25 harian. 25 per hari. Nah, selain Humble Donut ini menjual donat karena namanya Humble Donut, tuh ada menu apa lagi sih Kak? Ya, jadi selain donat sebenarnya kita basicnya di donat ya, fokus dulu di donat. Nah, sama produk turunannya itu di Bagelen. Apa tuh Kak? Bagelen itu jadi kita kan setiap selesai produksi itu kita ada namanya quality control. Nah, quality control itu kita sortir donat-donat yang tidak lolos QC. Nah, donat-donat yang tidak lolos QC inilah kita buat kita recycle biar tetap ada nilai jualnya. Contohnya ini Kak. Oh, kayak roti kering gitu Iya, ya? roti kering gitu. Oh. Nah, ini sebenarnya layak makan tapi nggak layak jual gitu. Kalau boleh tahu harga di Humble Donut ini start from berapa sih Kak? Kita start from 5.000 aja 5.000. Nah, sampai itu 10.500. 5.000 tuh dapat apa tuh Kak? Ini Kak, salah satu variannya ini yang ya, original. Nah, ini baru banget, fresh banget, hangat-hangat gitu. Jadi kita cobain buat Kak Bintang dari Tribun Lampung biar nyobain. Ini karena kan kita sebenarnya kalau untuk donat itu kan setiap hari diproduksi. Cuman kalau lagi anget-anget kayak gini masih belum bisa Kak. Jadi dari produksi ini kita ada range sekitar 2-3 jam didiemin biar dia itu, karena kan kita ada feelingnya. Nah, kalau misalnya pakai yang feeling itu setidaknya donatnya kokoh dulu, karena kalau bisa panas nanti krimnya cair gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang kualitas, nah Kakak ada standar kualitas sendiri nggak sih Kak? Atau kayak harus gini gitu? Tentunya ada dong, itu mulai dari hulu sampai hilir itu kita benar-benar detail ya soal itu, karena memang basicku juga dari teknologi pangan yang mana kita belajar bagaimana flow proses di area produksi di industri pangan gitu. Jadi aku menerapkan itu sih gitu. Jadi mulai dari bahan baku masuk, kita coba cek dari packagingnya gitu, dari packaging bahan baku tersebut oke nggak nih gitu. Kemudian dari dalamnya, kemudian dari bahan baku udah dari pergudangan juga gitu, kita areanya kita jaga. Dari pergudangan, dari area produksi juga nih. Di area produksi emang kita skalanya belum skala pabrik yang besar banget, tapi kita mencoba untuk menerapkan standar-standar yang ada di perusahaan gitu. Jadi ya siapa tahu nanti ketika kita besar kita sudah sesuai sama standar gitu. Berarti kualitasnya terjamin Iya, banget terjamin ya. banget sih. Dari mulai donatnya juga nih, dari mulai karyawannya juga. Dari karyawan tentunya karena mereka megang langsung, jadi mulai dari kuku semua, hygiene dan lain-lain, dari resep semuanya memang udah ada standar. Bahkan mereka itu setiap batch-nya nyobain Kak, dicobain. Jadi mungkin udah agak bosen dengan mereka. Jadi setiap batch itu mereka nyobain, karena dan harus ada foto gitu, ada laporannya gitu. Jadi biar benar-benar valid. Sebelum ke customer itu, nanti ada customer komplain, kita udah nyobain nih di batch tersebut. Misal ada waktu itu ada case-nya pahit gitu. Nah, kita punya sampel di batch tersebut yang kita bisa validasi ke customer tersebut gitu. Oh, di batch ini ternyata nggak pahit kok rasanya, kok bisa pahit gitu. Nanti kita telusur lagi dari mana nih faktor pahitnya gitu. Karena emang basic di teknologi pangan, jadi semua kualitasnya terjamin. Nah Kak, untuk perbedaan sendiri antara Humble Donut dan donat-donat yang lain tuh apa sih Kak? Yang tahu, karena kan aku juga udah jadi salah satu customer Humble Donut dari tahun 2023 ya Kak. Iya. Mungkin kalau untuk beda ya, dari awal mungkin kalau di Bandar Lampung ini sebelumnya, mungkin sebelum banyak beredar donat-donat yang sekarang ada lagi gitu ya, Humble Donut itu tidak dipajang di etalase. Nah, kan nggak ada etalase ya, jadi kita fresh made by order gitu. Jadi ketika ada yang order baru kita buat, karena memang basic dari bahan baku kita, basic dari donat kita kan ada fillingnya, yang fillingnya kita buat homemade sendiri dan harus dijaga sampai customer diterima sama customer gitu. Harus di treatment pakai suhu yang suhu dingin gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kita pajang, mungkin orang kan after kita pajang orang belum tentu belinya 2 jam atau 3 jam, bisa jadi 5 jam ke depan atau 7 jam, sedangkan shelf life dari donat kita itu ada yang cuma 5 jam gitu, ada yang cuma 12 jam gitu. Jadi untuk menjaga itu kita
coba deh bikin yang beda deh, nggak apa-apa deh orang nunggu gitu. Toh orang mau beli martabak mau nunggu kok gitu, apalagi bener-bener. ya kan? Gitu. Jadi kita bikin donat yang coba kita buat treatment gimana caranya biar dibikin cepet, tapi orang tetap bisa menikmati kualitasnya gitu. Kak, boleh nggak sih Bintang dan tim Tribun lihat proses pembuatan Pembuatannya. donat? Boleh. Boleh banget. Oke Kak. Yuk. Tribuners, itu tadi Bintang kan udah jelasin gimana cara pembuatannya, terus ini juga udah nge-review beberapa menunya, dan juga tadi udah wawancara bareng ownernya. Nah, sampai jumpa bareng Bintang dalam acara Tribun Lampung Travel dan UMKM selanjutnya.